Selamat pagi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada kami pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memulai ujian praktik agama. Tuhan tolong berkati sertai dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom sir, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Justine Davista dari kelas 12 Paul, nomor absen 10. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ujian praktek agama. Tema saya melakukan sesuatu untuk masa depan yang gemilang. Setiap orang pasti memiliki cita-cita. Cita-cita adalah sesuatu yang ingin kita raih untuk masa depan kita. Sebagai pemuda Kristen, kita punya cita-cita. Kita harus berpikir bagaimana kita meraih cita-cita tersebut dan bekerja keras untuk bisa mewujudkan semuanya itu. Dan sebagai pemuda Kristen, saya juga berharap untuk kita selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Bukan hanya berdoa tetapi juga berusaha, karena jika kita hanya berdoa dan tidak akan berusaha, itu semua akan sia-sia. Tapi dalam proses kita mencapai cita-cita, seringkali harapan tidak sesuai dengan realita yang kita inginkan. Walaupun identik dengan semangat yang menggebu-gebu sebagai pemuda, namun pasti ada tantangan yang sering membuat kita jatuh. Ada yang menilai kegagalan sebagai takdir, sudah ketetapan Tuhan. Ya, bisa jadi itu benar. Tetapi kita harus bisa melawan takdir itu. Kita harus bisa bekerja keras lebih lagi, dan kita harus bersyukur karena masa depan yang penuh misteri itu, dan tidak tahu seperti apa masa depan itu kita. Pasti Tuhan akan memberikan masa depan yang terbaik untuk kita. Lalu yang selanjutnya, ketidaktahuan kita akan masa depan seharusnya membuat kita lebih bersemangat untuk menyambut hari esok. Mengapa? Karena ada janji Tuhan yang digenapi dalam firman-Nya dalam Amsal 28 ayat 13. Karena masa depan itu nyata dan harapanmu tidak akan hilang. Kita jangan menilai seluruh kehidupan hanya dari satu kejadian saja. Jangan menilai suatu kejadian hanya dari satu sisi saja. Tapi kita harus bisa menilai dari beberapa sisi. Kita harus bisa mengambil hal positif atau sisi positif yang terjadi dalam kehidupan kita. Selanjutnya, apa sih yang harus kita persiapkan untuk menghadapi masa depan kita, untuk mencapai cita-cita kita? Hanya sedikit dari pemuda yang benar-benar memiliki pandangan tentang masa depan. Lebih banyak pemuda yang tidak punya pikiran dan rencana masa depan sekali. Jadi kita harus tentukan mau apa kita ke depannya setelah lulus ini. Jangan kita hanya hidup dalam zona nyaman saja tanpa beban. Okelah jika kita hanya hidup di zona nyaman mengandalkan orang tua, tetapi bagaimana tentang masa depan kita? Masa depan kita akan lebih jauh lagi. Kita harus bisa memanage semua itu. Kita tidak akan terus hanya bergantung kepada orang tua, tetapi kita harus bisa membahagiakan orang tua dengan bisa mewujudkan cita-cita kita dan bisa membuat bangga orang tua kita. Kita harus bisa melakukan sesuatu yang baik. Kita harus bisa menentukan hidup kita dari sekarang, karena dari sekarang kita bisa menentukan arah masa depan kita itu seperti apa.
Hari ini sebagai pemuda Kristen kita harus melakukan sesuatu untuk masa depan. Kita harus belajar mulai segala sesuatu dari hal yang paling kecil. Tetapi semua itu mulai dari mana? Ya ini. Yang pertama, memiliki keyakinan yang teguh. Seringkali kita sebagai pemuda Kristen, kita memiliki keyakinan yang tinggi akan kemampuan diri sendiri. Namun ketahuilah, mengandalkan kemampuan sendiri itu tidak cukup. Kita butuh kekuatan yang lebih besar dari yang kita dapat. Pikirkan, siapa itu? Hanyalah Tuhan Yesus yang bisa membantu kita dalam menghadapi badai kehidupan kita. Kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dengan Tuhan. Karena itu mulailah segala sesuatu dengan melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Tanamkan dalam hati keyakinan dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Karena Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan kita. Yang kedua, siap untuk berproses. Tidak ada sesuatu yang benar-benar instan di dunia ini. Semua itu pasti ada prosesnya dan kita harus lalui semua itu. Kita harus bekerja keras, berusaha, mempertaruhkan waktu kita untuk mengejar cita-cita kita. Sebagai pemuda Kristen, kita harus bersiap untuk berproses. Ada banyak hal yang akan kita lalui saat ingin mewujudkan sesuatu. Pasti ada kerikil-kerikil, masalah-masalah kecil, tapi kita harus bisa melewati semua itu. Pahit manis kehidupan itu semua berharga. Karena itu nikmati setiap proses dari kehidupan, belajar dari pengalaman, dan dalam penantian. Kita sebagai pemuda Kristen tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang tersisa. Masa depan akan menakutkan saat kita hanya memikirkan tanpa melakukan apapun yang harus kita lakukan. Lalu yang ketiga, berbagi kasih. Dalam hidup ini sejatinya adalah pelajaran yang mungkin cukup waktu untuk mempelajari semua, baru berbagi. Tidak perlu tunggu kaya untuk membantu orang lain. Tidak perlu tunggu hebat untuk bisa memulai sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Saat kita tidak memiliki apapun, kita memiliki kasih yang siap untuk dibagikan. Berbagi kasih yang tulus membuat kehidupan kita lebih bermakna, dan tentu saja orang yang menerimanya. Saat ini kita tidak bisa mengubah dunia menjadi lebih baik lagi, maka kita harus bisa mengubah dari diri sendiri dahulu, baru orang-orang di sekitar kita pun bisa mengikuti kita untuk menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, marilah kita itu mengajak orang-orang di sekitar kita itu untuk memiliki keyakinan yang teguh, untuk memiliki sikap hati untuk siap untuk berproses, belajar untuk berbagi kasih. Walaupun sederhana, namun hal-hal ini penting sebagai motivasi kita sebagai pemuda dalam menghadapi masa depan. Jangan takut dan khawatir akan hari esok, karena masih ada Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu ada di samping kita. Saya berkata sekali lagi bahwa masa depan itu sungguh ada, dan harapan kita itu tidak akan pernah hilang. Amin. Demikian khotbah pemuda Kristen tentang masa depan yang memotivasi. Mari kita lakukan sesuatu untuk masa depan yang cerah. Semoga bermanfaat dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu untuk kami pada hari ini. Sebentar kami sudah selesai melaksanakan ujian praktek agama. Kiranya ini semua bisa memberkati kami dan bisa menjadi pelajaran dalam hidup kami, ya Tuhan. Berkati kami untuk kedepannya bisa lebih baik lagi, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin, amin, amin.